Selamat Paskah. Selamat Paskah. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini kita boleh merayakan dalam peribadahan kita Paskah, di mana Paskah ini merupakan hari kemenangan kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi sebenarnya dalam kehidupan keberimanan kita, puncaknya itu bukan di Natal, puncaknya itu juga bukan di Kamis Putih dan Jumat Agung, tapi di Paskah inilah yang menjadi puncak kemenangan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam Paskah ini marilah kita bersukacita sebab Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan Dia bangkit pada hari Paskah. Makanya Bapak Ibu Saudara, hari Paskah ini haruslah kita isi, kita nikmati dengan bersukacita. Dan pada hari Paskah ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mau menyapa kita dengan sebuah tema kebangkitannya, itu memperbarui relasi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk memulai khotbah ini saya mau menggunakan sebuah ilustrasi supaya menolong kita untuk memahami tema itu semakin lebih dalam. Yaitu ada seorang anak-anak, di mana seorang anak ini dia mengikuti sebuah lomba lari yang penuh dengan berbagai rintangan. Dia mulai perjalanan perlombaan ini dengan rasa takut. Bahkan dia di tengah-tengah perlombaan yang dijalaninya ini Bapak Ibu, dia hampir menyerah. Dia tidak lagi melihat ibunya, dia tidak mendengar lagi suara ibunya. Tetapi di tengah-tengah keputusasaan yang mau menyerah dalam menjalani lomba ini Bapak Ibu, ia teringat sebuah pesan di mana sebelum perlombaan ini dimulai, ibunya berkata kepadanya, "Anak, Mama tunggu kamu di ujung." Ketika dia hampir menyerah Bapak Ibu Saudara, di sanalah ia mengingat kembali pesan yang telah disampaikan oleh mamanya yang berkata, "Mama menunggu di ujung." Dengan sisa keberanian yang ada, dia terus berlari. Dan benar Bapak Ibu, ketika dia mencapai garis akhir dalam perlombaan itu, dia menemui mamanya ada di ujung garis finish itu dan menunggu anaknya dengan tangan yang terbuka. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya dalam kehidupan kita juga mirip-mirip seperti ilustrasi ini. Kita berjalan di dalam lorong gelapnya kehidupan, yaitu kita berjalan di dalam duka. Terkadang kita berjalan di dalam kehilangan, terkadang kita berjalan di dalam ketakutan, dan seolah-olah di dalam kita menjalani kehidupan itu Tuhan tidak terlihat. Dan kita merasa sendiri, dan kita merasa ditinggal. Tetapi pada hari ini Bapak Ibu, di dalam Minggu Paskah ini mau membawa kita pada pengalaman yang seru. Bagaimana seorang ibu, seorang wanita yang bernama Maria Magdalena datang ke kubur Yesus dengan hati yang hancur. Ketika dia datang ke kubur Yesus Bapak Ibu, yang dia temukan bukanlah penghibur. Tapi ketika dia datang ke kuburan itu, dia melihat kubur kosong. Seolah-olah harapannya sudah hilang untuk yang kedua kalinya Bapak Ibu Saudara. Tapi justru di sanalah, di saat dia merasakan benar-benar hatinya hancur, benar-benar ia merasakan kehilangan, di saat itulah Allah bekerja. Di mana kebangkitan Yesus Kristus ini Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi ini adalah titik balik yang memperbarui relasi. Relasi itu apa sih? Relasi itu adalah hubungan. Jadi kebangkitan Yesus atau kita kenal dengan Paskah ini adalah menjadi titik balik yang memperbarui hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, bahkan juga hubungan dengan diri kita masing-masing. Jadi ketika kita perhatikan teks bacaan kita ini Bapak Ibu, di dalam Injil ini dalam ayat 1 sampai 10, kalau kita perhatikan di mana Maria Magdalena
masih terikat pada luka. Dan ketika melihat batu sudah terkulit, dia langsung menyimpulkan Tuhan telah mencuri. Dia langsung memikirkan Tuhan telah diambil orang. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, bagaimana Maria pagi-pagi benar datang ke kubur Yesus. Nah, artinya di sini kita melihat mungkin dalam tidur malamnya dia tidak tenang. Dalam tidur malamnya dia merasa kegelisahan. Tidur malamnya mungkin dia menangis karena kesedihan. Guru yang benar-benar dikasihnya telah tiada di dalam dunia. Artinya dia mengalami duka yang begitu mendalam, sehingga pada pagi-pagi benar ia memutuskan sekedarnya dia datang ke kubur untuk menghibur dukanya, untuk melepas rasa rindunya, untuk melepas kesedihan yang memenuhi hatinya. Makanya pagi-pagi benar dia datang ke kubur Yesus. Tapi dengan hati yang begitu hancur, ketika sampai di depan kubur itu, dia lihat batu yang begitu besar sudah terkulit. Secara respon manusiawi wajar mengatakan bahwa Yesus telah diambil, Yesus telah dicuri. Jadi reaksi Maria pada saat itu, Bapak Ibu Saudara, sangat manusiawi, sangat wajar. Karena ketika hati itu dipenuhi dengan kesedihan, kita cenderung memikirkan, bahkan juga menafsirkan segala sesuatu secara negatif. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, setelah ini terjadi, dilanjutkan dalam teks, Petrus dan murid yang dikasihi berlari ke kubur. Lalu mereka lihat kain kafan tergeletak, bahkan kain penutup kepala terlihat rapi. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, kalaupun murid Yesus dicuri, seorang pencuri itu tidak punya waktu untuk melipat lagi kain itu dan ditaruh di tempat. Tentu tergesa-gesa, terburu-buru untuk dikerjakan. Tapi kalau kita lihat dalam teks ini, bahwasanya kain kafan itu tergeletak, bahkan kain penutup kepala itu terlihat rapi. Jadi ini bukan tanda-tanda pencurian, tetapi kita melihat ada tanda keteraturan, di mana ini merupakan tanda bahwa sesuatu yang ilahi itu telah terjadi. Dan di titik ini Alkitab mencatat ia melihat dan percaya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu, bahwasanya kebangkitan itu mulai membuka jalan bagi hubungan yang baru, relasi yang baru, di mana bukan lagi hubungan yang dibangun atas ketakutan, tetapi atas iman. Nah, selanjutnya dalam ayat 11 sampai 18 kita melihat bagaimana Maria dalam kesedihannya secara manusia, dia tetap tinggal di dalam kubur itu. Ia menangis, ia mencari Yesus, tetapi dia tidak mengenalinya. Bahkan ketika ia berjumpa dengan seorang yang menyapanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dia mengira sosok yang ditemuinya itu adalah penjaga taman. Dan sampai satu momen yang dirasakan oleh Maria itu mengubah segala. Ketika dia mendengar perkataan Maria, saat itu juga Bapak Ibu, ketika Maria mendengar suara yang begitu lembut, suara yang begitu dikenal di dalam telinganya, yang suara itu selama ini mengajar, berkhotbah, menyampaikan firman dari mulutnya, dia mendengar Maria. Mungkin secara sadar dia berpikir, suara ini seperti ku kenal. Suara ini seperti tidak asing bagi telinga. Namun dia tersentak dan tersadar sambil berkata, "Rabuni," yang berarti guru. Terkadang Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Yesus itu bukan soal peristiwa global, tetapi kebangkitan Yesus justru dialami secara pribadi, di mana Yesus yang bangkit itu mengenal kita secara pribadi. Ia memanggil nama kita.
seperti Dia memanggil nama Maria. Jadi dalam Paskah ini juga Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita pribadi, setiap pribadi dengan nama kita masing-masing. Seperti Dia memanggil nama Maria, Dia juga memanggil nama kita. Ketika kita saat ini juga merasa terpuruk, merasa bersedih, merasa hancur hati seperti yang dirasakan oleh Maria, Tuhan juga memanggil dengan nama kita masing-masing untuk menguatkan kita. Karena kebangkitan Yesus itu mengenal kita secara pribadi dan Dia memanggil nama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, relasi yang rusak oleh dosa itu dipulihkan kembali melalui perjumpaan dengan Kristus yang hidup. Dan ketika Maria berjumpa dengan Yesus, justru secara manusiawi dia ingin memegang Yesus. Dia ingin memeluk Yesus, mengungkapkan sukacita yang begitu besar yang dirasakan olehnya. Tetapi apa yang Yesus katakan? Jangan engkau memegang aku. Artinya Bapak Ibu, hubungan dengan Yesus kini tidak lagi bersifat fisik semata. Tetapi hubungan dengan Yesus itu telah masuk ke dalam dimensi yang lebih dalam, yaitu hubungan iman, relasi iman. Jadi ketika kita tidak melihat tubuh Yesus lagi, kita tidak melihat sosok Yesus lagi secara mata dengan fisik, tetapi Bapak Ibu dengan mata iman kita melihat bagaimana Yesus memeluk kita, bagaimana Yesus merangkul kita, bagaimana Yesus menolong kita di dalam menjalani kehidupan kita. Dan di ayat 17 sampai 18 ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana Yesus tidak hanya memulihkan Maria, tapi Yesus juga mengutus Maria dengan berkata, pergilah kepada saudara-saudara. Jadi yang sebelumnya Maria datang dengan air mata, sekarang dia pulang dengan kesaksian dan berkata, aku telah melihat Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ini juga sebenarnya yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus, akan juga Rasul Petrus dalam Kisah Para Rasul, di mana Petrus memberikan kesaksian dalam Kisah Para Rasul ini bahwa kebangkitan Yesus itu bukan hanya untuk disimpan secara pribadi, tetapi kebangkitan Yesus ini Bapak Ibu adalah hal yang untuk diberitakan, di mana Allah itu tidak membeda-bedakan orang, karena semua orang yang percaya kepada Yesus menerima pengampunan dosa. Jadi inilah relasi yang diperbarui itu Bapak Ibu, di mana dari takut menjadi damai sejahtera, dari ragu menjadi memiliki iman, dan dari penerima menjadi pemberi. Jadi lewat pesan firman Tuhan ini Bapak Ibu mau mengajak kita untuk boleh mengalami pembaruan di dalam relasi kita, di dalam menjalani kehidupan. Yang pertama mau diingatkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa relasi dengan Tuhan itu dipulihkan. Jadi sama seperti dengan si Maria ini Bapak Ibu. Terkadang kita sering mencari Tuhan itu dalam kesedihan. Dan di dalam kesedihan itu kita mencari Tuhan, kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu sudah dekat dengan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam Paskah ini mau diingatkan kepada kita tentang relasi Tuhan yang sudah dipulihkan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang terbuka. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar peka untuk mendengarkan panggilannya di dalam firman yang setiap kita dengar di dalam kehidupan ini. Bahkan juga Bapak Ibu, marilah kita membangun relasi yang lebih dalam dengan Tuhan lewat hubungan pribadi, bukan hanya sekedar dengan rutinitas yang kita lakukan. Karena kebangkitan Kristus ini Bapak Ibu mau mengingatkan kita
bahwa Allah bukanlah Allah yang jauh, tapi Dia adalah Allah yang dekat, yang membuka dirinya untuk kita datang kepada-Nya. Jadi lewat kebangkitan Kristus, hubungan kita dengan Tuhan yang sudah rusak oleh dosa, tapi melalui kebangkitan itu sudah dipulihkan. Jadi kita bisa datang kapan saja kepada Tuhan. Kita bisa rindu kapan saja kepada Tuhan, sebab Dia selalu menunggu kita untuk datang kepada-Nya. Jadi yang selama ini kita yang merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan, yang selama ini tidak layak, merasa diri tidak pantas untuk berdoa kepada Tuhan, yang selama ini merasa diri memiliki tembok-tembok pembatas untuk datang kepada Tuhan, hari ini Bapak Ibu, semuanya itu telah diruntuhkan oleh Yesus, karena hubungan kita dengan Tuhan sudah dibuka kembali lewat kematian dan kebangkitan. Jadi jangan ragu-ragu untuk berdoa kepada-Nya Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu cuma berkata terima kasih Tuhan, Tuhan dengarkan itu. Walaupun Bapak Ibu tidak pandai berkata-kata dalam berdoa, tapi ketika kata-kata itu lahir dari hati, Tuhan mendengarkan itu. Sebab hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Allah itu telah diperbaiki, itu telah diperbaiki dari yang rusak menjadi benar, dari yang tidak baik menjadi baik. Jadi itulah pesan Paskah yang pertama. Pesan Paskah yang kedua Bapak Ibu, relasi atau hubungan dengan diri sendiri telah dipulihkan. Jadi kita melihat bagaimana sosok Maria berubah dari perempuan yang menangis, perempuan yang hancur hatinya, kini diubahkan menjadi saksi yang berarti. Jadi kebangkitan Kristus ini Bapak Ibu, ini memberikan kita identitas baru. Kita bukan lagi orang-orang yang terikat dengan masa lalu, tetapi kita adalah manusia baru di dalam Kristus. Jadi Bapak Ibu, jangan lagi kita hidup di dalam rasa bersalah yang berkepanjangan. Mari kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup memulihkan kita. Dan marilah kita lihat diri kita sebagai pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi mari kita katakan ke kiri kanan kita, selamat Paskah kamu berharga di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Tuhan memandang kita berharga di matanya, jangan kita anggap diri kita tidak berharga. Jangan kita anggap diri kita bukan diri yang spesial. Tuhan memandang kita adalah anak-anaknya yang berharga, anak-anaknya yang begitu spesial. Makanya Dia mau serahkan hidupnya di kayu salib demi kita. Dan Dia bangkit juga demi kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita menganggap diri kita tidak berharga. Tidak ada alasan menganggap diri kita telah hancur. Tetapi Allah telah memperbarui relasi kita dengan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, karena kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, maka jalanilah kehidupan yang baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, relasi dengan sesama dipulihkan. Jadi Yesus di sini mengutus Maria, dikatakan kepada saudara-saudara. Jadi ini merupakan sebuah bahasa hubungan, bahasa relasi keluarga rohani. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat pesan yang ketiga, relasi dengan sesama dipulihkan. Artinya setiap kita pribadi diutus untuk boleh membawa kabar baik, bukan kabar ketakutan. Kita diutus untuk membawa kabar yang membangun, bukan kabar yang merusak. Bahkan juga Bapak Ibu kita dipanggil dan diutus untuk menjadi saksi hidup di dalam keluarga, masyarakat dan juga gereja. Jadi bagaimana caranya menjadi pembawa kabar ini? Jadi membawa kabar ini Bapak Ibu bukan hanya lewat pewartaan khotbah, tapi kita
di hari Kamis Putih, bahwa orang-orang yang ada di sekitar itu tidak melihat dogma dan doktrin dari diri kita, tapi orang-orang yang di sekitar itu melihat bagaimana cara kita hidup di dalam memperlakukan sesama kita. Artinya Bapak Ibu, seperti yang ditegaskan oleh firman Tuhan di dalam hukum kasih, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau Bapak Ibu menjalankan perintah Tuhan ini, memang secara manusiawi kita tidak sanggup untuk melakukannya. Untuk diri sendiri saja kadang masih cengar-cengar mengasihi diri sendiri. Gimana mau mengasihi orang lain? Begitu ya Bapak Ibu. Tetapi di balik keterbatasan kita, kita harus mengingat ada Tuhan yang mampu menguatkan kita untuk boleh mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam Paskah ini diingatkan kepada kita bahwa kubur yang kosong itu bukanlah akhir dari cerita, tetapi kubur yang kosong itu adalah awal yang baru. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah tanda dan bukti bahwa duka tidak memiliki kata terakhir. Kematian itu tidak berkuasa selamanya, dan hubungan atau relasi yang rusak itu dapat dipulihkan. Jadi hari ini Tuhan memanggil kita, orang-orang yang percaya kepada-Nya, mungkin bukan dengan suara yang terdengar oleh dirinya sendiri, tapi Tuhan memanggil kita lewat firman-Nya. Firman berkata kepada kita dengan menyebut nama kita. Dia katakan kepada kita, hai anak, aku hidup dan aku bersama. Jadi sama seperti anak kecil dalam cerita pembuka khotbah tadi Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita sedang berjalan dalam lorong yang begitu gelap, tapi mari kita ingat bahwa Tuhan sudah menunggu kita di ujung perjalanan kehidupan ini. Dan karena kebangkitannya, kita tidak lagi berjalan dalam ketakutan, tetapi kita hari ini berjalan di dalam pengharapan. Mari kita menjawab panggilan Tuhan itu, datang kepada-Nya, dipulihkan oleh-Nya, dan diutus oleh-Nya. Mari kita bersaksi kepada dunia bahwasanya aku telah melihat Tuhan. Kiranya itu menjadi kesaksian kehidupan kita dalam minggu Paskah ini dan menjalankannya. Sebab Tuhan melihat, memperhatikan, dan menolong kita di dalam menjalani kehidupan. Selamat Paskah. Kita berdoa.